Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windinda Royani dari Parada 1 NPM 41182191230002. Di sini saya akan menjelaskan ergo sistema dari mata kuliah praktikum faal olahraga. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan ergo sistema. Ergo sistema adalah sekumpulan struktur anatomis yang bekerja secara bersamaan untuk membentuk kesatuan fungsional atau fisiologis. Saat olahraga atau bekerja, ergo sistema memiliki fungsi untuk gerak, kerja, mempertahankan hidup, mendapatkan kepuasan hidup. Ergo sistema yang berhubungan langsung dengan gerak adalah ES-1 dan ES-2. ES-1 merupakan yang pertama mewujudkan gerak dan memiliki waktu yang terbatas. Sementara ES-2 disebut sekunder, yang tidak dapat aktif kecuali dirangsang oleh ES-1. Dapat disebut juga ergo sistema adalah konsep yang lebih luas mengacu pada keseluruhan sistem kerja tubuh yang memungkinkan kita melakukan aktivitas fisik. Konsep ini menggabungkan berbagai sistem tubuh, termasuk sistem gerak, untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian ergo sistema yaitu ergo sistema dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada ergo sistema primer, yaitu ES-1, yaitu perangkat pelaksanaan gerak, terdiri dari sistem skelet, muskular, dan nervorum. Ini adalah komponen utama yang langsung terlibat dalam menghasilkan gerakan. Yang kedua, terdapat ergo sistema sekunder atau ES-2. Perangkat pendukung gerak meliputi sistem hemohidrolimfatik, respirasi, dan kardiovaskular. Sistem ini memberikan dukungan pada ES-1 dengan menyediakan oksigen, nutrisi, dan membuang zat sisa. Yang ketiga, terdapat ergo sistema tersier, yaitu perangkat pemulih atau pemelihara, terdiri dari sistem digestivus, termoregulasi, ekskresi, dan reproduksi. Sistem ini berperan dalam pemulihan dan pemeliharaan tubuh. Setelah melakukan aktivitas fisik, hubungan sistem gerak merupakan komponen utama dari ergo sistema primer. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, sistem gerak bekerja sama dengan sistem-sistem lain dalam ergo sistema untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan optimal. Misalnya, saat berlari, sistem otot berkontraksi, sistem rangka memberikan dukungan, sistem pernapasan menyediakan oksigen, dan sistem kardiovaskular memompa darah ke seluruh tubuh. Pentingnya memahami sistem gerak dan ergo sistema. Memahami sistem gerak dan ergo sistema sangat penting, terutama dalam bidang olahraga, fisioterapi, dan ergonomi. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan performa. Melalui latihan yang tepat, kita dapat meningkatkan kekuatan daya tahan dan fleksibilitas otot. Kedua, mencegah cedera. Mencegah cedera dengan memahami mekanisme gerakan, kita dapat menghindari gerakan berpotensi menyebabkan cedera. Ketiga, rehabilitas, yaitu dalam proses rehabilitasi setelah cedera, pemahaman tentang ergo sistema dapat membantu merancang program latihan yang efektif. Keempat, terdapat ergonomi, yaitu menerapkan prinsip-prinsip ergo sistema dalam desain peralatan dan lingkungan kerja dapat mengurangi risiko cedera. 5.
Gerak merupakan bagian integral dari ergosistema. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan kita melakukan berbagai aktivitas fisik dengan memahami hubungan antara sistem gerak dan ergosistema. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi fisik yang optimal. Sistem gerak pada tubuh. Sistem gerak pada tubuh manusia adalah suatu sistem kompleks yang memungkinkan kita untuk bergerak, menjaga postur tubuh, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada tulang sebagai kerangka tubuh. Tulang memberikan bentuk dukungan dan perlindungan bagi organ-organ dalam. Yang kedua, terdapat otak. Otak ini melalui kontraksi dan relaksasi otot menggerakkan tulang dan menghasilkan gerakan. Yang ketiga, terdapat sendi, yaitu menghubungkan tulang-tulang dan memungkinkan gerakan pada berbagai arah. Keempat, terdapat ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang, memberikan stabilitas pada sendi. Yang kelima, terdapat tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Dan yang keenam, dan fungsi sistem gerak, yaitu yang pertama, gerak memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan, dari yang sederhana seperti berjalan hingga yang kompleks seperti berolahraga. Yang kedua, dukungan, yaitu memberikan bentuk dan dukungan pada tubuh. Yang ketiga, perlindungan, melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Produksi sel darah. Sumsum tulang menghasilkan sel darah merah dan putih. Kelima, penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Setiap organ tubuh memiliki jam kerja masing-masing, di mana organ tersebut akan bekerja secara aktif dan maksimal sesuai dengan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan jam kerja beberapa organ tubuh manusia. Yang pertama, terdapat hati. Jam kerja hati adalah pukul 23.00 sampai 03.00, yaitu di mana hati membuang racun dan regenerasi sel-sel hati. Yang kedua, paru-paru. Jam kerja paru-paru terdapat pukul 03.00 sampai jam 05.00, di mana paru-paru membersihkan diri dan memperbarui energi tubuh. Yang ketiga, terdapat usus besar. Jam kerja usus besar adalah pukul 05.00 sampai 07.00, di mana usus besar membuang sisa-sisa makanan. Yang keempat, terdapat lambung. Jam kerja lambung adalah pukul 07.00 sampai 09.00, di mana lambung sedang aktif. Yang kelima, terdapat limpa. Jam kerja limpa adalah pukul 09.00 sampai jam 11.00, di mana limpa memecah nutrisi dari makanan dan distribusikannya ke seluruh tubuh. Yang keenam, terdapat jantung. Jam kerja jantung adalah pukul 11.00 sampai 13.00, di mana jantung bekerja secara maksimal. Ketujuh, ada usus kecil. Jam kerja usus kecil adalah pukul 13.00 sampai 15.00, di mana usus kecil menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedelapan, terdapat kandung kemih. Jam kerja kandung kemih adalah pukul 15.00 sampai 17.00, di mana kandung kemih membuang racun dari dalam tubuh melalui urin. Kesembilan, terdapat ginjal. Jam kerja ginjal adalah pukul 17.00 sampai 19.00, di mana ginjal menyaring darah, membuang racun, dan mengetahui jam kerja organ tubuh penting untuk menjaga kesehatan organ dan tubuh. Tubuh manusia adalah sebuah mesin yang luar biasa, kompleks dengan setiap organnya memiliki peran dan jadwal kerja yang berbeda-beda.
Ritme sirkadian atau jam biologis internal mengatur siklus, memastikan tubuh kita berfungsi secara optimal sepanjang hari. Faktor yang mempengaruhi ritme sirkadian yaitu 1. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah penentu utama ritme sirkadian. Paparan sinar matahari di pagi hari membantu mengatur jam biologis tubuh. Kedua, pola tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga ritme sirkadian yang sehat. Yang ketiga, gaya hidup. Seperti pola makan, olahraga, dan stres juga dapat mempengaruhi jam biologis tubuh. Yang keempat, saya akan manfaat untuk memahami ritme sirkadian ini itu yang pertama, tidur yang lebih nyenyak. Dengan mengatur jadwal tidur sesuai dengan ritme sirkadian, kita dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, meningkatkan energi. Memahami kapan tubuh kita paling berenergi dapat membantu kita mengatur jadwal aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan. Ritme sirkadian yang sehat dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan gangguan mood. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya paparkan di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.